Bapak Ibu, salam. Sekali lagi puji Tuhan. Hari ini ini adalah ibadah terakhir di tahun 2025. Kan tanpa kita sadari bahwa sebenarnya 3 hari lagi ya, 3 hari lagi ya kita 2025 itu udah habis. Sepanjang tahun 365 hari, tahun 2025 jadi kurang 3 hari 362. Kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan, ya kan? Perjalanan kita, Bapak Ibu, bukan sekedar angka-angka di kalender yang kita lewatin. Kalau dulu kalau kalenderan papanya Bu Yanti itu kalender tiap hari, kalender harian, jadi tiap hari dia robek. Nah, hari-hari kita bukan sekedar angka-angka yang harus kita lalui, yang harus kita robek, tapi juga di situ sebenarnya kan lebih 2025 ini ada perjuangan yang kita harus jalani bersama-sama. Ada sukacita yang kita alami, tapi juga ada air mata yang tanpa kita pungkiri juga banyak kita jatuhkan karena kedukaan, karena kecewaan, karena kesakitan dan lain sebagainya. Tapi sepanjang 2025 juga ada ucapan syukur yang bisa kita naikkan. Ada penyertaan Tuhan yang bisa kita lihat, di mana Tuhan tidak pernah meninggalkan, walaupun mungkin rencana kita sepanjang 2025 nggak berjalan mulus ya Putih ya. Selama panjang 2025 mungkin doa-doa kita nggak terjawab. Sepanjang 2025 mungkin ada banyak keinginan-keinginan kita yang belum terwujud. Tapi Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan berkata, kalau kita mau baca nanti hari ini 1 Samuel 7 ayat 10 sampai 14 itu yang mengatakan, di ayat 12 Samuel mengatakan sampai di sini Tuhan menolong. Kita mau baca 1 Samuel pasal 7, 1 Samuel pasal 7 ayat 10 sampai 14. Bapak Ibu boleh buka Alkitabnya. Kita akan baca bersama-sama. Silakan buka Alkitabnya, mari kita bangkit berdiri. 1 Samuel 7 ayat 10 sampai 14. Di monitor ada TSI, ada di Alkitab tapi di YouVersion. 1 Samuel 7 ayat 10 sampai 14. Mungkin bahasanya berbeda kali. Di YouVersion, Sra. Ya, kalau nggak pakai HP masing-masing atau buka Alkitabnya, kita akan baca. Saya baca ayat 10, Bapak Ibu 11 begitu sampai 14. Ayat 10, sedang Samuel mempersembahkan korban bakaran, majulah orang Filistin berperang melawan orang Israel. Tetapi pada hari itu Tuhan mengguntur dengan bunyi yang hebat ke atas orang Filistin dan mengacaukan mereka sehingga mereka terpukul kalah oleh orang Israel. Keluarlah orang Israel dari Mispa, mengejar orang Filistin itu dan membunuh mereka kalah sampai hilir Bet-Bakan. Kemudian Samuel mengambil sebuah batu dan mendirikannya antara Mispa dan Yesana. Ia menamainya Ebenezer, katanya sampai di sini Tuhan menolong kita. Demikianlah orang Filistin itu ditundukkan dan tidak lagi memasuki daerah Israel. Tangan Tuhan melawan orang Filistin seumur hidup Samuel. Dan kota-kota yang diambil oleh orang Filistin daripada Israel kembali pula kepada Israel, mulai dari Ekron sampai Gad, dan orang Israel merebut daerah sekitarnya dari tangan orang Filistin. Antara orang Israel dan orang Amori ada damai. Silahkan puji Tuhan Bapak Ibu. Hari ini hari Minggu terakhir kita masih bisa mendapat. Lanjutin saya ke PowerPoint. Pertama-tama dikatakan bahwa Tuhan menolong di tengah kekacauan bangsa Israel itu. Kalau kita baca tadi bacaan kita 1 Samuel 7, kurang dingin ya. Bukanlah bangsa yang kuat. Israel itu sampai sekarang juga Israel itu bangsa yang kecil, di mana bangsa-bangsa lain lebih besar. Mereka hidup dalam ketakutan. Bangsa Israel pada masa itu mereka juga ada kecemasan yang selalu terus-menerus, bahkan tertekan oleh orang Filistin. Dikatakan di sini mereka selama 20 tahun Bapak Ibu.
20 tahun mereka mengalami hidup di dalam intimidasi, di dalam kecaman, di dalam ketakutan, di mana mereka sadar bahwa Tuhan telah jauh dari mereka. Sampai akhir mereka berseru kepada Nabi Samuel minta tolong, dan ketika mereka berbalik kepada Tuhan, Samuel menyerukan mereka untuk berpuasa, dan mari kita bersama-sama datang kepada Tuhan. Ketika mereka datang dengan hati yang bertobat, Bapak Ibu, Tuhan tidak tinggal diam. Di tengah-tengah kekacauan bangsa Israel yang mengalami saat itu ketakutan, bayangin 20 tahun. Ada nggak Bapak Ibu berdoa untuk 20 tahun untuk sesuatu yang belum dijawab saat ini? Atau selama 20 tahun itu mengalami ketakutan-ketakutan, ada kecemasan, ada kekhawatiran, ada sakit penyakit mungkin yang ditanggung, ada pergumulan yang mungkin terasa berat. Dari bacaan kita ini, firman Tuhan mencatat bahwa Tuhan sendiri yang bertindak menolong bangsa Israel. Bangsa Israel kecil. Kalau kita lihat di peta juga, petanya kotanya kecil banget. Bahkan sekarang rebutan lagi sama orang Palestina. Orang Palestina itu bukan orang Filistin. Rebutan kota Gaza misalnya yang sering perang sekarang. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau mereka bertobat kembali kepada Tuhan, Tuhan bertindak. Nah, orang-orang Filistin ini akhirnya lari kucar-kacir karena Tuhan yang melawan mereka. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bukan dengan pedang bangsa Israel mengalahkan orang Filistin. Bukan dengan strategi perang yang bagus orang Israel bisa membuat orang-orang Filistin lari kucar-kacir, tetapi kuasa Tuhan yang menolong mereka. Bapak Ibu, bukankah hidup kita seperti itu? Kisah kita sama dengan bangsa Israel sepanjang tahun 2025 ini. Ada masa ketika kita tidak tahu harus melangkah kemana mungkin. Dalam kebingungan, dalam kekhawatiran, dalam ketakutan. Ada masa ketika kita merasa lemah mungkin, bingung, khawatir, putus asa, bahkan mungkin hampir menyerah. Bapak Ibu jangan bilang saya tenang-tenang aja, kuat-kuat aja. Mungkin saya sering bilang mau berhenti aja, berhenti melayani di gereja rantau, berhenti kerja, karena kan capek Bapak Ibu. Saya nggak punya waktu libur, Senin sampai Jumat kerja, Sabtu Minggu udah di gereja, ya kan? Jadi waktu ini kadang-kadang kayak nggak habis-habis gitu, dipakai terus. Orang Natalan ini parah ya, liburnya mikir keluar negeri, keluar kota, ya kan? Esra kemarin dari glamping, ya kan? Kalau saya nggak bisa Bapak Ibu, orang-orang libur kita mikirin beresin gereja. Karena Bapak Ibu juga nggak ada yang bantu saya gitu loh, beresin gereja gitu. Natal nih gereja mau diapain atau apa, nggak ada yang mikir gitu. Kecuali Betty, Bu Yanti, Ella, ya kan. Tapi yang lain, udah bodoh, datang aja lah, ntar pulang lagi gitu. Akhirnya kita mikirin tiap hari gitu, gimana nih gereja biar bisa jalan nih, segala macam. Tapi Bapak Ibu ketika berpikir seperti itu, akhirnya saya ingat, Tuhan pasti tolong. Puji Tuhan Bapak Ibu, Tuhan masih tolong kita. Tuhan masih tolong kita. Berdoa terus semoga tanggal 10 Januari kita bisa bikin perayaan, kan? Ya, bikin perayaan artinya ya kita bisa siapin makanan, kita bisa siapin bingkisan-bingkisan kalau berkatnya cukup. Sampai hari ini bingkisan belum kelihatan. Bapak Ibu lirik-lirik kok belum ada kantong merah yang gede gitu. Kalau dulu ada sembako gitu. Bulan Desember kita udah bisa bagi. Sekarang kita belum ada. Berdoa saja Bapak Ibu. Sampai Tuhan, bangsa Israel di tengah-tengah tekanan mereka 20 tahun mereka khawatir, terintimidasi. Bapak Ibu boleh baca lebih dalam lagi nanti 1 Samuel 7 ini. Mereka berseru ketika mereka bertobat, berbalik kepada Tuhan. Mereka berpuasa diserukan oleh Samuel. Tuhan bekerja untuk mereka. Hari ini kita masih beribadah Bapak Ibu, itu jawaban doa sebenarnya. Hari ini Bapak Ibu masih bisa bernafas, walaupun mungkin kadang-kadang ngos-ngosan nafasnya susah gitu. Tapi kita masih bisa bernafas. Tuhan masih dikasih harapan, karena kita tahu berkat Tuhan pasti datang. Amin. Bapak Ibu, siapa lagi yang kita harapin Pak Bernardi? Pak, kita ngarep ke siapa lagi? Tuhan.
Manusia jangan diharapin kecewa, Bapak Ibu. Saya kenal banyak orang yang saya yakin minta 100 juta aja kantong nggak keganggu. Saya yakin banget gitu. Tapi ada boro-boro minta 5 juta aja parah gak goyang. Ngarepin manusia kecewa, Bapak Ibu. Tapi percayalah, ketika kita berbalik kepada Tuhan, kita bertobat, buka hati kita percaya Tuhan pasti tolong. Amin. Yang kedua, Bapak Ibu, Tuhan menolong dengan caranya, bukan dengan cara kita. Ini yang paling sering membuat orang Kristen menjadi bergumul. Seringkali kita berharap pertolongan Tuhan itu datang cepat, mudah, gampang. Ya? Maunya kita kayak gitu selalu. Kita selalu berdoa, Tuhan saya begini. Kalau sakit itu maunya ketika berdoa, ketika kita selesai dalam nama Yesus, sembuh. Maunya kayak gitu. Kita ingin masalah kita langsung selesai. Punya masalah, ada sangkutan, ada masalah di tempat kerja, masalah di dalam rumah tangga, masalah di dalam lingkungan, masalah di berbagai hal. Kita maunya ketika kita berdoa, masalah kita selesai. Enggak begitu, Bapak Ibu. Kita ingin jalan keluar tanpa proses. Ya, saya cerita banyak hal gitu. Sakit, ya kan. Kemarin ini waktu tabrakan maunya Tuhan sembuhkan gitu, dalam nama Yesus gitu. Iya Tuhan tolong. Saya dari tempat kejadian sampai ke rumah sakit, Tuhan tolong, bisa naik motor pelan-pelan. Tapi lebaynya itu pas sampai di rumah sakit gak kuat gitu, langsung lemes gitu. Padahal itu ada setengah jam lebih bawa motor, kuat-kuat aja gitu, habis jatuh gitu. Tapi itu cara Tuhan menolong. Tuhan menolong. Tapi kita kan maunya gak sembuh gitu, langsung enggak. Tuhan bilang ikutin proses. Kenapa Tuhan mengizinkan kita mengalami proses? Kenapa bangsa Israel dibiarkan 20 tahun mengalami intimidasi, tekanan, ketakutan, kekhawatiran, kecemasan? Kenapa? Supaya mereka jadi kuat. Kenapa kita dibiarkan oleh Tuhan terus-menerus menghadapi pergumulan? Supaya kita kuat. Kuat dalam iman itu gini Bapak Ibu. Bapak Ibu ditekan terus menerus, Bapak Ibu punya masalah terus menerus nggak selesai, Bapak Ibu punya sakit penyakit yang terus menerus mengelanda tubuh kita, tapi kita tetap percaya Tuhan pasti tolong. Itu yang menguatkan iman kita. Sadrak, Mesak, Abednego dibakar ketika disuruh menyembah patung raja. Tapi dia bilang Tuhan tolong nggak tolong, ditolong atau nggak ditolong Tuhan, mereka nggak menyembah berhala. Itu yang membuat mereka kuat. Lalu bagaimana? Sadrak, Mesak dilepaskan dari api? Enggak, mereka masuk ke dalam api. Tapi jadinya apa? Mereka kuat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sekali lagi Tuhan berperang bagi bangsa Israel di bacaan kita itu, tetapi juga mengajar mereka untuk percaya kepada Tuhan. Diajar oleh Tuhan untuk menunggu. Diajar oleh Tuhan untuk taat sama firman-Nya. Proses pembentukan iman dilakukan oleh Tuhan melalui semua hal yang kita alami. Di bacaan kita tadi di 1 Samuel 7 ayat 10 itu bagaimana bangsa Israel berseru-seru dan lari, tapi Tuhan ingin mereka tetap. Mungkin Bapak Ibu sepanjang tahun ini doa kita belum terjawab. Mungkin ada rencana yang masih tertunda. Putih belum berangkat ke Jerman ya Putih ya. Mungkin Tuhan mau belajar dulu. Ada harapan yang belum terwujud. Ya, ngelamar kerja belum dapet ya kan. Sebentar lagi Om mau buka maskapai penerbangan. Bisa jadi. Tetapi Bapak Ibu, selama Tuhan masih memelihara hidup kita, selama kita masih diberi kekuatan untuk bertahan, itu sendiri merupakan jawaban doa. Amin. Saat ini kita masih bisa datang ke gereja ini beribadah, itu juga jawaban doa. Bukankah Tuhan kasih kekuatan sama kita? Ya. Masih walaupun datangnya agak capek-capek, males-malesan, tapi Bapak Ibu masih diizinkan Tuhan datang pagi hari ini. Itu jawaban doa kita. Pertolongan Tuhan tidak selalu membuat hidup kita mudah, betul. Kadang-kadang pertolongan Tuhan itu mengizinkan kita untuk muter-muter. Bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan 40 tahun ya.
berputar-putar di padang gurun dari Mesir ke Kanaan. Padahal zaman sekarang orang nih kalau Bu Rita nanti pergi ke Israel lewat Mesir, itu cuma berapa jam cuma sampai ke ini, naik mobil sampai ke Israel. Tapi bangsa Israel 40 tahun muter-muter. Bukan Tuhan gak sayang, bukan Tuhan gak mendengarkan, bukan Tuhan gak mau menolong. Tuhan menolong dengan caranya Tuhan, bukan caranya kita. Yang jelas, cara yang tidak mudah diberikan Tuhan itu tujuannya adalah agar kita memiliki pemahaman, pengertian yang lebih dalam tentang Tuhan itu sendiri. Coba Bapak Ibu kalau kayak gini Bu Susan berdoa, Tuhan jawab. Meti berdoa, Tuhan langsung jawab. Ya kan? Ko Andi berdoa, Tuhan langsung jawab. Akhirnya apa Bu Rita? Kalau kita berdoa langsung dijawab, nggak dikasih proses sama Tuhan. Akhirnya udah kita nganggap Tuhan itu remeh. Gampang lah, ntar berdoa lah. Makanya orang suka gampang, udah berdoa aja. Betty lagi curhat nih sama Pak Gembalanya, sama Pak Yan nih. Udah berdoa aja. Akhirnya jadi gampang kayak gitu. Kita nggak pernah berpikir bahwa kadang-kadang masalah, sakit penyakit, pergumulan, persoalan diizinkan Tuhan datang agar kita mengalami proses bersama-sama dengan Tuhan. Bukankah janji Tuhan bahwa Dia akan menyertai kita, Tuhan tidak akan meninggalkan kita, Tuhan tidak akan membiarkan kita. Sekali-sekali Dia tidak akan membiarkan kita sendirian, Bapak Ibu. Dia akan menyertai kita, baik senang maupun duka, baik sakit maupun sehat. Tuhan mau tetap bersama-sama dengan kita. Dia ingin kita kuat. Sekali lagi, kalau semuanya jawabannya kayak jin Aladin dalam botol, Bapak Ibu minta langsung teng, Bapak Ibu minta langsung ting, dijawab, Bapak Ibu akan menganggap Tuhan itu remeh. Karena sifat manusia gini Bapak Ibu. Manusia sifatnya kayak gini. Kalau ada orang baik, terus tiba-tiba ngasih kita, misal ke Kak Ella, saya ngasih duit ke Kak Ella 1 juta. Terus bulan depan saya kasih lagi. Bulan depan saya kasih lagi. Akhirnya Kak Ella akan berpikir, merasa kewajiban saya ngasih ke Kak Ella tiap bulan. Tiba-tiba di bulan keempat saya nggak punya duit mau ngasih. Jangankan 1 juta, 100 ribu aja nggak punya. Kak Ella marah-marah. Pak Ian, apaan sih? Kan udah biasa ngasih. Kok nggak ngasih sekarang? Akhirnya seperti ada banyak kita tanpa sadar kepada Tuhan kayak gitu. Kalau tiap berdoa dijawab, lama-lama Tuhan kok nggak jawab sih? Bukannya Tuhan biasa ngasih? Bukannya saya anak raja? Bukannya saya anakmu Tuhan? Bukannya Engkau pemilik segalanya? Akhirnya kita memaksa Tuhan dan menuntut Tuhan. Makanya Tuhan selalu ingin kalau Bapak Ibu berdoa itu dikasih proses. Tuhan mengajar kita untuk mengingat bahwa kita ini hamba. Si Samuel setelah bangsa Israel menang, ditolong oleh Tuhan di pasal 7 bacaan ayat 12 ini, dia mendirikan batu. Untuk apa sih tujuan mendirikan batu peringatan itu? Dia tulis di situ apa? Dia katakan sampai di sini Tuhan menolong. Tujuan apa? Agar bangsa Israel ingat Tuhan menolong. Ketika mengingat batu itu, mereka bersyukur bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Di situ mereka akan menyadari ada pengakuan iman mereka tidak sia-sia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, setelah kemenangan itu Samuel mendirikan sebuah batu dan menamainya Ebenezer. Artinya sampai di sini Tuhan menolong kita. Bapak Ibu merasa nggak sampai di sini Tuhan masih tolong? Tuhan masih tolong gitu loh, luar biasa. Kadang-kadang kita doa juga mungkin asal-asalan, kadang-kadang juga kita males-malesan, kadang-kadang ke gereja juga kayak dipaksa-paksa gitu. Tapi Tuhan masih tolong, amin. Bapak Ibu masih nafas ya? Tante Sun masih bisa bernafas? Gitu? Masih bisa. Tapi Bapak Ibu sekali lagi, batu yang didirikan oleh Samuel mengingatkan kita bahwa Tuhan masih menolong.
Hari ini Tuhan mengajak kita untuk berhenti sejenak dan mengingat Bapak Ibu. Berapa banyak Tuhan sudah tolong Bapak Ibu. Berapa banyak tanpa kita sadari berkat Tuhan itu diberikan kepada kita. Mungkin yang kita minta lain tapi yang Tuhan kasih. Bapak Ibu, bagaimana Tuhan menuntun langkah kita hari lepas hari. Mungkin gak berarti sepele aja gitu mungkin. Tapi sadarilah bahwa itu semua karena pemeliharaan Tuhan. Ada orang, Bapak Ibu, mati-matian kerja. Di hari libur pun dia masih kerja mikirin nyari duit. Tapi tetap aja sama kita yang biasa-biasa aja makannya juga 3 kali sehari. Ya apa beda dia? Orang tuh yang mati-matian kerja tuh mikirin uang triliunan. Sama sama kita tiap hari makannya juga 3 kali sehari. Tuhan masih tolong kita. Orang yang mati-matian tuh digelodok di pasar pagi, saya lihat tuh dagang, belum lagi yang di ASMK tuh, yang ngangkat-ngangkat tuh, ngangkat barang, kerjain mati-matian sampai keringetan. Makannya 3 kali sehari. Kita juga makannya 3 kali sehari. Bersyukur nggak Bapak Ibu? Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, itu benar. Tuhan nggak pernah meninggalkan. 362 hari yang sudah kita lalui, tinggal 3 hari lagi akan kita habiskan untuk tahun 2025 ini. Tuhan masih tolong. Tuhan masih bela. Tuhan masih perhatikan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jika hari ini kita masih bisa beribadah, masih bisa berdoa, masih bisa berharap, artinya apa Bapak Ibu? Tuhan masih menolong kita. Tuhan belum selesai dengan hidup kita. Tuhan masih punya urusan dengan kita. Tuhan masih ingin membentuk kita. Tuhan masih ingin bisa bercakap-cakap dengan kita. Tuhan masih ingin mendengarkan suara kita. Sekali lagi saya pernah sampaikan, Bapak Ibu kalau curhat mendingan sama Tuhan, jangan sama manusia. Kadang-kadang manusia nggak punya solusi. Seandainya pun punya solusi, belum tentu itu menyelesaikan masalah kita. Ya curhat sama suami boleh kalau yang punya suami. Jangan sama suami orang juga gitu. Gak boleh sama suami orang ya. Maksud ya, kalau curhat sama suami sendiri. Karena curhat sama suami sendiri gak didengar parah ya. Dia tinggal tidur. Tuhan sampai di sini masih menolong kita. Itu jelas sekali bahwa Ebenezer yang batu yang didirikan oleh Samuel menjadi simbol pengakuan bahwa kemenangan bukan karena kekuatan kita. Kita bisa menyelesaikan perjalanan hidup kita sepanjang 2025 ini bukan karena kekuatan, bukan karena kegagahan kita, tapi karena pertolongan Tuhan. Karena Tuhan yang menyertai